Bismillahirrahmanirrahim. Inna likulli syai'in, sesungguhnya eta tetap bagi setiap perkara naon hakikotan, ada hakikatnya, ada intisarinya. Wama balago, dan tidak akan sampai sopo abdun, seorang hamba, hakikotal imani, karena hakikatna iman, hatta ya'lama, sehingga yakin, anna yasi abdun, annama, karena sungguhnya sesuatu, asobahu, yang menimpa ieu emak kasih mukmin, kasih abdun, eta lam yakun, te kabuktian ieu emak eta liyukhti'ahu, kasalahan ieu emak kasih abdun, wama jeung saenyana perkara akhto'ahu, anu salah ieu emak kasih abdun, lam yakun, mangka moal bukti ieu si emak eta liusibahu, keuna ieu si emak kasih abdun. Jadi maksudnya setiap sesuatu ada hakikatnya, ada inti yang paling penting hakikatnya gitu. Nah, seseorang tidak akan sampai pada hakikatna keiman bahwa anu menimpa dirina ieu bukan karena kesalahan. Jadi maksudnya saya ada kiring beranggapan ketika orang mengalami satu peristiwa, wah ieu mah kesalahan, ieu mah Allah salah nakdirkeun. Paham teu maksudna? Jadi intinya bahwa apapun yang menimpa kita itu semuanya sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Yang tidak menimpa tidak akan terjadi. Yang telah ditentukan di atas, ditentukan oleh Allah, apapun itu pasti terjadi. Yang tidak ditentukan oleh Allah tidak akan terjadi. Jadi supaya kita tidak dipenuhi oleh kekhawatiran, ketakutan, banyaknya ketakutan, takut mati, takut sengsara, takut melarat, takut, banyak ketakutan. Gak usah takut. Dan apapun yang akan terjadi ketika Allah berkehendak pasti terjadi. Walaupun yang kita takutkan, walaupun di depan mata, secara logika pasti terjadi. Ketika Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Intinya segalanya pasrahkan ke Gusti Allah. Yang akan terjadi tidak akan bisa menghindar. Yang tidak akan terjadi pada kita mau terjadi walaupun sudah di depan mata. Kalau sudah punya kesadaran seperti itu, baru itu iman ke Allah. Kalau sudah punya paham seperti itu, yakin, sadar, merasakan, akan tenang hidupnya. Segalanya akan dipasrahkan ka Gusti Allah. Kumaha Allah we. Cek Allah kudu jadi. Cek Allah mau jadi, yang mau jadi. Naon udah riwangkeun. Rawahu Ahmad an Abi Darda. Inna likulli nabiyyin, sesungguhnya eta tetap bagi setiap nabi, naon dakwatan, ada doa rahasia, doa khusus, doa spesial. Qada'a, yang telah berdoa ieu nabi, biha dengan ieu dakwah, bi ummatihi, di umatna ieu nabi. Pastujiba, kemudian diijabah sopolahu itu nabi. Doa untuk umatnya, bagi umatnya yang pasti diijabah. Setiap nabi, kata Rasul, wa inni, dan sesungguhnya aku eta ikhtabatu, geus nyumputkeun kaula, geus nyimpen kaula, geus ngarasiahkeun kaula, boleh. Dakwati, na doa ku syafaatan, untuk syafaat, li ummati, bagi umatku, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Jadi doa Kanjeng Nabi mah, permohonan Kanjeng Nabi mah disimpan, disembunyikan, kerengke di hari kiamat. Doa naon Kanjeng Nabi? Doa untuk umatna
untuk menolong umatna syafaat teh di hari kiamat. Contoh di antaranya ya syafaat kanjeng Nabi teh, pertolongan syafaat teh. Nanti di padang mahsyar ketika hari kiamat terjadi kan semua makhluk matinya, semua makhluk mati termasuk manusia. Nah, ketika dibangkitkan lagi itu alam ba'as, yang pertama dibangkitkan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya akan hidup kembali dengan bentuk yang beraneka ragam, disesuaikan dengan perilakunya waktu di dunia ketika di padang mahsyar. Jadi bangkit di kuburan, nah baru itu masuk ke padang mahsyar. Di padang mahsyar teh yang tidak tahu berapa lamanya, tidak tahu berapa puluh tahun, tidak tahu berapa ratus tahun, nggak tahu berapa ribu tahun di padang mahsyar teh, bukan sebentar itu teh. Dengan situasi kondisi yang dahsyat, yang menghariwangkan, deh, yang mengkhawatirkan, pikasieun. Bahkan ketika kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan peristiwa padang mahsyar yang akan terjadi nanti, para sahabat menangis, sak nangis nak, sehebat Abu Bakar, Ali, Umar, nangis ketika mendengar betapa dahsyatnya, menakutkannya padang mahsyar, baru padang mahsyar gitu. Nah, tapi kanjeng Nabi mah berikut para pengikutnya, para pencintana justru lancar di padang mahsyar teh, berjalan bahkan sampai menginjaki kepala-kepala orang yang ada di padang mahsyar gitu. Nah, saat eta banyak orang yang memanggil, wahai Muhammad, ini saya yang dulu mencintai kamu, ini kamu umatmu dulu, ini saya yang dulu sering baca sholawat. Nabi melirik, dilihat, coba periksa, betul dia teh cinta kepadaku, betul dia teh suka bersolawat kepadaku, dilihat, ternyata betul, ayo ikut, selamat padang mahsyar. Tapi ini Muhammad, aku dulu mencintaimu, suka bersolawat, diperiksa, bohong, dia mah tidak sampai hati cintanya, hanya di mulut, tinggalkan aja, tinggalkan. Yang betul-betul dari hati cintanya, ayo ikut. Itu diantaranya syafaat. Ketika di padang mahsyar selamat, itu sudah dipastikan lancar sampai peristiwa proses hari kiamat, surga sudah di tangan gitu. Itu nggak tahu berapa lamanya di padang mahsyar, sampai kenapa orang-orang saking paniknya, saking sudah gak kuatnya, sudah kesalnya, lama teuingna di padang mahsyar, akhirnya malah yuk kita kita menyamperkan, kita menghampiri leluhur kita Nabi Adam, kita minta pertolongan supaya acara di padang mahsyar segera dibereskan, muru semuanya ke Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa. Kata Nabi Adam, atuh sugan ke Nabi Ibrahim, dia adalah kekasih Allah. Semuanya muru ke Nabi Ibrahim, minta supaya acara di padang mahsyar dimulai. Nabi Ibrahim tidak bisa semuanya gitu. Saking sudah kesalna, hayang geura acara padang mahsyar diselenggarakeun, dibereskeun gitu. Itu nasibku teh seperti apa? Sudah sakit, sudah capek, terus-terusan di padang mahsyar, bakal tinggal lama eta teh. Bayangkeun. Entah puluhan tahun, entah ratusan tahun, entah ribuan tahun padang mahsyar teh. Bukan waktu yang sebentar. Rawahu asy-Syaikhan an Anasin. Inna mafatihar rizki, sesungguhnya kunci-kunci rizki
eta mutawajjihatun yang menghadap nahwal arsy ke arah arasy. Fayunzilu mangka menurunkan sa Allah Gusti Allah taala ala nasi kepada manusia arzaqahum kana rezeki-rezekina ieu manusia ala qadri nafaqatihim dengan ukuran nafkah-nafkahna ieu nas, dengan ukuran pengeluaran ieu nas. Paman maka barang siapa kafuro yang kasaro yang memperbanyak ya eman karena nafkahna kuthiro maka diperbanyak sopolahu si iman. Waman dan barang siapa kolala yang menyedikitkan yang etikeun ya si iman kulila maka disedikitkan sopolahu si iman. Jadi Allah memberi rezeki teh sesuai sebanyak apa yang kita nafkahkan. Kalau kita menginfakkannya banyak, memberikannya banyak kepada istri, ke anak-anak, kepada orang lain, untuk kepentingan umum, untuk kepentingan agama, banyak, maka bakal perbanyak kalau rezekinya. Tapi kalau kitanya kolala, kecil, sedikit, pelit, apalagi tara mere, maka Allah dipersulit rezekinya. Jadi maksudnya lamun urang hoyong beunghar ingin diberi banyak rezeki oleh Allah, maka kita harus banyak mengeluarkan infaknya, sedekahnya, anak, istri dan siapapun yang membutuhkannya. Rawahu ad-Daruqutni an Anasin. Inna minadz dzunubi sesungguhnya eta tetap dari dosa-dosa naon danuban aya dosa-dosa la yukafiruha yang tidak bisa menghapus karena eta dunuban naon as-sholatu ibadah salat wal siyamu dan puasa pun tidak bisa wal haju haji pun tidak bisa wal umratu dan umrah pun tidak bisa walaki yukafiruha akan tetapi menghapus karena eta dunuban naon al humumu bingung fi talabil ma'isyati dalam rangka mencari kehidupan, mencari rezeki. Jadi banyak dosa adanya dosa. Tapi aya dosa biasanya dosa bisa dihapus dengan rajin sholat, rajin berjamaah, rajin ngaji, dengan ibadah haji, dengan jihad bisa dihapus. Tapi ada beberapa dosa tidak bisa dihapus dengan kebaikan apapun, dengan ibadah sholat, dengan haji, umroh, puasa, tidak terhapus. Tapi terhapusnya dengan rasa bingung, kumaha ieu teh mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Biasanya ya suami, bapak-bapak, malam geus bingung, aduh, kumaha ieu anak yang biaya sekolahna, kumaha ieu biaya istrina mau melahirkan, kumaha besok cara mencari rezeki buat makan. Saya bingung tara? Bingung. Jadi bingung untuk mencari rezeki memenuhi kebutuhan. Tapi bingung na eta lain bingung hungkul. Mikirannya hungkul kawen teu. Eta mah cilaka, dosa eta mah. Jadi bingung teh dengan siap melaksanakan tugasna. Isu kudu ka mana urang ieu? Gawe naon ieu? Liar ka mana ieu? Cai rezeki geus dipikiran malam tanya. Kumaha ieu budak supaya bisa makan, bisa sekolah, bisa ka rumah sakit. Tah eta bingung eta bagi para suami eta penghapus dosa yang tidak bisa terhapus oleh sholat, oleh haji umroh, oleh jihad bahkan. Oke, katanya orang tidak boleh bingung dengan urusan rizki. Katanya yang besok mah, yang masa depan mah kumaha engke we datos diatur ku Gusti Allah. Orang pasrah ke Allah, eta mah urusan hate. Tapi otak mah muter. Tah ieu muterna otak kumaha carana mencari rezeki untuk
nafkah untuk kebutuhan eta. Ai hate mah yakin ke Allah. Ima otak bingung gitu maksudna. Ulah sabalikna hate bingung we. Khawatir kumahanya. Tamun hate nu bingung mah eta sama dengan ragu teu yakin ka Gusti Allah. Gitu. Paham gak maksudna? Artinya Rawa Ibnu As-Sakir. Inna min asyratis saati sesungguhnya tetap dari sebahagian tanda-tanda kiamah opo ayur pa'a diangkat naon al ilmu pengetahuan wayad haro dan nampak naon al jahlu kebodohan wayab syua dan semarak naon azina perzinahan wayushroba dan pada diminum naon al khamru minuman keras wayadhaba dan pergi atau saeutik sopo ar-rijalu kaum laki-laki watabqo dan tetap sopo an-nisa'u kaum wanita hatta yakuna sehingga terbukti li khamsina eta tetap bagi 50 orang nona imro'atan wanitanya sopo qayyimun wahidun laki-laki seseorang laki-laki yang mengurusi yang seorang gitu eta diantara tanda-tanda kiamah ilmu terutama ilmu agama diangkat dihilangkan ulama nuntut satu persatu meninggal otomatis ulama meninggal, ilmunya diangkat tuh Gusti Allah. Ketika ulama diangkat, ilmunya diangkat, maka keadaan manusia menjadi bodoh. Terutama karena agama. Ketika bodoh, maka kejahatan, dosa, maksiat akan semarak, perzinahan, minuman keras karena kebodohan. Terus kaum laki pergi, maksudnya banyak meninggal. Atau yang terlahir kebanyakan kaum wanita sehingga nanti mah laki-laki satu berbanding 50 wanita. Sok ayeuna kalau di sensus banyak laki-laki banyak wanita sekarang aja gitu. Udah banding berapa? Itu ada peluang untuk menolong. Kasihan untuk kebagian laki-laki. Ditolonglah itu. Kita harus mau menolong sebagian yang tidak kebagian. Rawahu Syaikhon an Anasin. Innama yadkhulu pastinya akan masuk al jannata ke dalam surga sopo man orang atau yarjuha yang mengharapkan diiman karena ia jannah wa innama yujannamu dan sesungguhnya dijauhkan annaro karena neraka sopo man manusia ya khopuha yang takut diiman karena ia nar wa innama yarhamu dan pastinya menyayangi Allah Ta'ala man kepada orang yarhamu yang penyayang ia man. Orang yang akan masuk surga teh orang yang menginginkan surga. Urang geus sadayana hoyong ka surga, menginginkan surga. Menginginkan surganya bukan hanya dengan ucapan, bukan hanya dengan keinginan hati, tapi keinginannya direalisasikan, dibuktikan dengan perbuatan. Tunjukkan sikap kita, perilaku kita bahwa kita teh betul-betul orang yang menginginkan surga. Bahkan bukan hayang hungkul ka surga, salat alim, hayang ngaos alim, kalakuan goreng patut, hayang ka surga. Nah, jangan seperti itu. Jangan nyarios alim ka neraka, kelakuan kasebeleun. Gitu. Itu maksudnya. Lamun hoyong disayangi ku Gusti Allah, urang kedah jadi orang penyayang, sesama
sama manusia, sama makhluk Allah. Rawahu al-Baihaqi an Ibnu Umar. Jadi innama yalbasu pastina akan innama yalbasu pastina memakai al-hariro karena kain sutra di dunia sopo manusia orang la khalaqo yang tidak ada bagian eta maujud lahu bagi si iman fil akhirati di akhirat. Jadi orang di sini adalah kaum laki-laki yang memakai kain sutra di dunia, dia tidak akan ada bagian di akhirat, tidak akan ada bagian memakai kain sutra. Di akhirat mah pakaian yang dipakai bahannya dari kain sutra. Berarti kalau ada ungkapan orang tersebut tidak akan kebagian sutra di akhirat, artinya tidak akan masuk surga. Gitu maksudnya. Makanya secara fikih haram hukumnya laki-laki pakai kain sutra. Kumaha istri? Boleh istri mah itu pakai kain sutra. Apalagi untuk suaminya. Supaya lebih kelihatan seksi, cantik untuk suami. Laki-laki mah tidak boleh. Kain paling mahal kain sutra. Kecuali ada rukhsah, dispensasi lah, keringanan, laki-laki boleh pakai kain sutra satu ketika punya penyakit tersebut. Kalau pakai kain biasa, waduh, semakin parah, semakin atel, semakin cepol lah budug dia. Tapi kalau pakai kain sutra aman, gitu, aman. Atau ketika musim wabah tumila, tahu tumila? Wah, tahu tumila merajalela. Kalau pakai kain biasa, tumila seenaknya, trekel we. Terus we ngambilan darah orang. Tapi kalau kitanya pakai sutra, eta tumila ti kosewad wae. Naik kana kain kosewad. Cuk si eta tumila teh. Ah mung sia mah leueur pakaianana. Teu bandingeun beja ka batur. Entong sia mah leueur pakaianna urang tadi kosewad, geblug, gabuh. Boleh ketika wabah seperti itu. Atau ketika musim perang dipakai kain sutra. Sebab kieu jadi ku halus-halusna kain sutra. Jadi ketika ditusuk orang lain, lamun urang make sutra mah nyeledat pedang teh. Misalkeun ieu mah nya boleh baru dipakai gitu. Kalau perempuan boleh nya gitu. Kalau kabeuli geuna mahal sutra mah. BHSG sarung yang paling mahal bukan BHS yang sekarang. BHS yang sekarang mah 400, 700 sama BHS-an. Yang asli yang kualitas tinggi minimal yang 4 juta nya BHS-na. Itu teh kandungan sutranya hanya berapa? Sedikit di bawah 5% atuh. Udah mahal. Apalagi yang full sutra. Atuh tidak boleh BHS kalau pakai sutra mah. Boleh kalau hanya sekian persen gitu. Yang penting tidak lebih banyak dari kain lainnya. Tidak lebih setengah gitu. Campuran anak naon. Cekap gitu. Cekap apunten kurang langkungna rapatanana. Wallahumma barik ila aqwamit wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.